Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk pada bab yang baru, bab iddi'a'u haqqit tasyri' wa tahlil wa tahrim. Yang artinya mengklaim, iddia artinya mengklaim hak terhadap tasyri', penentuan syariat, tahlil wa tahrim, penghalalan dan pengharaman. Atau dengan kata lain, bab ini membahas tentang siapakah yang berhak untuk menentukan syariat. Apa itu syariat? Apa itu asy-syar'u atau asy-syari'ah? Syariat artinya ma syara'a lin-nasi minal awamir wan nawahi wal halali wal haram. Syariat artinya segala sesuatu yang ditetapkan bagi manusia, baik berupa perintah, larangan, kemudian juga halal dan haram. Itulah syariat. Syariat artinya aturan. Ya. Makanya secara bahasa, asy-syar'u artinya at-thariqah, jalan hidup. Ya. Secara bahasa asy-syar'u artinya thariqah. Makanya dalam bahasa Arab, syari' artinya jalan. Syari' fulan, syari' Jenderal Sudirman, jalan Jenderal Sudirman. Cara bahasa, syar'u artinya thariqah, jalan. Maka syariat itu artinya segala sesuatu, aturan yang ditetapkan bagi manusia. Bentuknya berupa perintah, larangan, penghalalan dan pengharaman sesuatu. Demikian juga masalah penentuan baik dan buruk. Perintah, larangan, halal, haram, baik, buruk. Ini isinya syariat. Maka siapa yang berhak menentukan ini semua? Di sini beliau mengatakan, tasyri'ul ahkam allati yasiru 'alaiha al-ibadu fi ibadatihim wa mu'amalatihim wa sa'iri syu'unihim. Penetapan hukum yang dijalankan oleh manusia dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dan juga dalam semua urusan mereka. Ya, perhatikan, syariat ini mencakup semuanya, ibadah, muamalah, dan semua urusan. Walati tufassilun niza'a bainahum, dan hukum-hukum yang memutuskan perselisihan di antara manusia, wa tunhi al-khusumati, dan juga menghentikan khusumat, perdebatan, percekcokan. Semua itu adalah haqqun lillahi ta'ala rabbin nasi wa khaliqil khalqi. Itu semua adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya semua manusia dan pencipta seluruh makhluk. Jadi yang berhak untuk memutuskan, menentukan masalah halal haram, perintah dan larangan, baik dan buruk, itu semua adalah hak Allah semata, satu-satunya. Allah Ta'ala katakan, ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya al-khalqu, penciptaan, dan al-amru. Al-amru di sini artinya asy-syari'ah. Syariat. Semua penciptaan itu adalah semata-mata tabarakallahu, alallahu, itu semata-mata hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga al-amru, syariat, itu semata-mata hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Surah Al-A'raf ayat 54. Wa huwa alladhi ya'lamu ma yuslihu ibadahu. Dan dialah Allah semata yang paling mengetahui apa yang bagus, apa yang baik untuk hambanya.
fa yashra'uhu lahum, sehingga Allah pun tetapkan bagi mereka. Karena Allah ciptakan kita. Allah ciptakan kita, tentunya Allah yang lebih tahu apa yang bagus buat kita, apa yang nggak bagus buat kita. Fa bihukmi rububiyyatihi lahum yusyarri'u lahum. Maka karena Allah adalah Rabb mereka, Rabbnya manusia, Allah yang ciptakan manusia, Allah yang ngatur manusia, maka Allah juga lah yang berhak menentukan hukum bagi manusia. Maka inilah yang masuk akal, ya. Yang masuk akal demikian. Contoh analoginya, kalau ada orang yang menciptakan handphone, maka dialah tentunya yang paling tahu apa yang bisa dilakukan handphone ini, apa yang nggak bisa. Handphone ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, perawatannya bagaimana, yang bisa merusak dia apa. Tentunya yang paling tahu yang menciptakan, yang bikin. Maka dia pula lah yang paling bisa dan paling berhak menentukan user guide-nya, aturan penggunaannya. Oh, ini nggak boleh dicas lebih dari 2 jam. Oh, ini nggak boleh digunakan untuk foto-foto terlalu banyak. Oh, ini nggak boleh digunakan untuk rekam video terlalu panjang. Yang paling berhak untuk menentukan itu ya yang bikin. Kalau ada orang lain yang bikin aturan tentang handphone ini, berarti ini orang sok tahu dan juga lancang dan juga kurang ajar. Oh, dia nggak bikin, dia nggak tahu apa-apa kok menentukan. Nah, maka karena Allah itu punya rububiyah, Allah Ta'ala yang menciptakan kita, mengatur kita, menguasai kita, maka Allah lah yang berhak untuk menetapkan aturan syariat. Coba. Ya, ambil minum sini. Nantikan ya. Wa bihukmi ubudiyatihim lahu yuqabbiluna atau yaqbiluna ahkamahu. Dan karena manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun harusnya menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal maslahatu fi dzalika aidatun ilaihim, dan maslahat dari menjalankan hukum Allah, menjalankan syariat Allah, itu semua pun kembali kepada manusia. Karena hukum Allah sesuai dengan apa yang bagus buat manusia tadi. Sehingga kalau dilaksanakan, pasti maslahatnya, keuntungannya kembali kepada manusia itu sendiri. Ya, jadi kita menjalankan hukum-hukum agama, ya nggak boleh minum khamar, nggak boleh zina, nggak boleh durhaka sama orang tua, wajib sholat, wajib menutup aurat, ya, wajib jujur, wajib bertaubat. Itu semua keuntungannya kembali kepada kita semua kalau kita jalankan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasul artinya kembalikan kepada As-Sunnah, kepada hadis. Itu artinya ya. Jadi bukan ada orang berbuat maksiat, ya, ada orang misalnya melakukan zina, ya, kemudian dia mengatakan, ya saya nggak apa-apa lah, saya berzina, kan masalah dosa nggak dosa kan kembali kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Iya, kembali kepada Allah artinya kembali kepada Al-Quran. Kita kembalikan kepada Al-Quran. Zina itu dosa nggak, kata Al-Quran, seperti itu. Nggak apa-apa lah, saya mengucapkan selamat Natal, dosa nggak dosa kan kembali kepada Allah. Allah yang tentukan. Iya, kembali kepada Allah artinya kembali kepada Al-Quran. Kata Al-Quran, mengucapkan selamat Natal dosa apa enggak? Kata hadis dosa apa enggak? Gitu harusnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang paling bagus untuk kalian, dan itulah pemahaman yang paling ahsan, yang paling baik. Surat An-Nisa ayat 59.
Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apapun kalian yang perselisihkan, apapun yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kembali kepada Allah. Hukmuhu ila Allah. Allah yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang halal, mana yang haram. Kalau ada perselisihan kan pasti ada yang benar, ada yang salah, ya kan? Perselisihan masalah hutang. Pasti ada yang wajib bayar dan ada yang boleh nerima. Ada yang menerima. Perselisihan masalah sengketa tanah, ya. Pasti ada yang salah, pasti ada yang benar. Perselisihan masalah penghinaan, yang satu dituduh menghina, yang satu merasa dihina, yang satu dituduh menghina. Maka ini pun pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Salah benarnya kembali kepada Allah. Kita lihat dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah, mana yang benar, mana yang salah. Dzalikumullahu Rabbi. Karena dialah Allah Rabbku. Dan surat Asy-Syura ayat ke-10. Wastankara subhanahu ayattakhidhal ibadu musyarri'an ghairahu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingkari hamba-hambanya andaikan mereka menjadikan pihak yang lain sebagai musyarri, sebagai penentu syariat, sebagai pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Allah taala katakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya syuraka, punya tandingan-tandingan selain aku, selain Allah? Yang tandingan-tandingan ini syara'u lahum, membuat syariat di dalam agama ini yang tidak pernah Allah izinkan. Maka Allah di sini mengingkari orang yang bikin aturan baru, bikin ibadah baru, bikin keyakinan baru, bikin amalan baru. Maka apa sudah izin sama Allah? Kok berani-beraninya bikin aturan, bikin hukum, bikin ibadah, bikin amalan tanpa persetujuan Allah? Kan lancang sama Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syura ayat 21. Ya, maka dari sini pun kita lihat masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Masalah tasyri', masalah pelanggaran dalam tasyri', pelanggaran dalam penetapan syariat, ini tidak hanya sebatas masalah undang-undang. Jangan kalau kita bahas tasyri' ini identik dengan undang-undang. Tidak. Semua bentuk penetapan hukum, penetapan baik buruk, penetapan halal haram yang tidak ada landasannya dalam hukum Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk pelanggaran dalam tasyri'. Bisa berupa taklid kepada ormas. Ya. Kalau ormasnya bilang ini halal, maka halal walaupun Al-Quran dan As-Sunnah bilang haram. Ya. Kalau kata ormasnya ini baik, kata dia baik, walaupun kata Al-Quran dan Sunnah ini nggak baik. Ini kan tasyri' juga. Termasuk juga taklid kepada madhab. Termasuk juga taklid kepada individu. Termasuk juga perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah juga ini tasyri'. Ya, membuat syariat baru, membuat syariat yang tidak Allah izinkan, mengatakan ini amalan baik, oh ini amalan afdal, ini banyak fadilahnya, padahal Nabi nggak pernah ajarkan. Ini termasuk tasyri' juga. Nah, jadi sekali lagi masalah tasyri' tidak identik dengan masalah undang-undang saja, tapi luas. Faman qabila tasyri'an ghaira tasyri'illahi faqad asyraka billahi ta'ala. Maka barang siapa yang menerima sebuah syariat yang bukan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yashra'hu Allahu wa rasuluhu minal ibadati fahuwa bid'atun. Dan semua perkara yang tidak pernah Allah syariatkan dan juga tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara ibadah, maka itu perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua kebid'ahan itu sesat. Ya, ini beliau tegaskan bahwasanya masalah tasyri'
masalah penentuan hukum, halal haram, baik buruk, ya tidak hanya identik dengan masalah undang-undang. Bahkan ini identik dengan masalah kebid'ahan. Maka orang-orang yang sangat-sangat benci dengan adanya syariat yang bukan syariat Allah, adanya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, harusnya dia benci juga kepada kebid'ahan. Harusnya benci kepada kebid'ahan. Karena bid'ah ini contoh nyata berhukum dengan selain hukum Allah. Dia berhukum dengan opininya sendiri. Dia bikin bid'ah dari opini sendiri, dari hawa nafsunya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat dalam amrina, dalam perkara kami ini, perkara agama, ma laysa minhu, yang tidak ada landasannya dari agama, fa huwa raddun, maka tertolak. Ya, maka masalah bid'ah itu masalah agama. Ya, karena Nabi katakan fi amrina hadza, dan masalah kami masalah agama. Adapun masalah dunia, maka hukum asalnya boleh membuat sesuatu yang baru, boleh bikin handphone, bikin internet, bikin pesawat, hukum asalnya boleh. Yang dilarang dalam agama masalah agama, ya. Yang bid'ah yang dilarang dalam agama adalah masalah agama. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada landasannya dari kami, fa huwa raddun, maka tertolak. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa ma lam yashrahu Allah wala rasuluhu fi siyasati wal hukmi bainan nasi. Dan segala sesuatu yang tidak pernah Allah syariatkan dan juga tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan dalam masalah politik dan juga dalam masalah hukum di antara manusia, fahuwa hukmu taghuti, maka itu hukum taghut, wa hukmul jahiliyah, dan hukum jahiliyah. Allah Ta'ala katakan, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Hukum mana yang lebih baik daripada hukum Allah? Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin, yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 50. Ya, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah, hukum Rabb semesta alam. Hukum dari zat yang menciptakan kita, bahkan menciptakan seluruh alam semesta. Maka secara logika saja, ada nggak yang lebih bagus hukumnya daripada hukum dari zat yang menciptakan kita semuanya? Nggak ada. Hukum manusia sudah jelas. Ya, setiap tahun diubah, amandemen. Ya. Ada demo, di amandemen lagi. Ada protes, diubah lagi. Ganti presiden, ganti pemimpin, diganti lagi. Ini hukum manusia kayak gini. Ya. Jangankan hukum negara, hukum RT saja, ganti RT, ganti lagi aturannya. Ya. Kepala sekolah, ganti kepala sekolah, ganti lagi aturannya. Ini hukum manusia kayak gini, gonta-ganti, nggak jelas. Yang bagus gimana, yang jelek gimana. Kata presiden sebelumnya gini bagus. Kata presiden sekarang, oh yang gini tuh jelek. Kata Pak RT, oh yang kemarin itu kebijakan jelek. Pak RT yang kemarin. Ya. Kata Pak RT yang sekarang, oh yang bagus seperti ini. Nggak jelas yang bagus, yang jelek itu seperti apa jadinya. Karena digonta-ganti berdasarkan banyak faktor. Maka yang sudah jelas bagusnya hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum dari Rabb semesta alam. Wa kadzalika at-tahlilu wa tahrimu haqqun lillahi ta'ala. Demikian juga masalah halal haram itu adalah hak Allah Ta'ala. La yajuzu li ahadin ay yusharikahu fihi. Enggak boleh satu pihak pun berserikat dengan Allah. Berserikat artinya bareng-bareng ikutan menentukan halal haram, enggak boleh. Selain Allah enggak boleh. Allah Ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismullahi alaih." Janganlah kalian makan daging yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Innahu lafisqun, itu adalah perbuatan kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya para syaitan itu
mewahyukan. Mewahyukan artinya membisikkan. Membisikkan kepada wali-wali mereka. Ya, setan-setan juga punya wali, ya, maka nggak semua wali itu benar. Ya, yang benar itu wali Allah. Kalau wali yang nggak sesuai dengan sunnah Nabi, nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu wali juga, tapi wali syaitan. Setan membisikkan kepada wali-walinya, liyujadilukum, ya, untuk menimbulkan jidal di antara kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mengikuti mereka, mengikuti syaitan, maka kalian adalah orang-orang yang musyrik. Surat Al-An'am ayat 121. Ya, maka di awal ayat Allah tentukan hukum Allah. Bahwasanya di antara hukum Allah adalah nggak boleh makan daging yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Ini hukum Allah. Kemudian Allah sebutkan, selain ada hukum Allah, ada setan yang bikin hukum. Berarti semua hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, itu hukum syaitan. Ya, hukum syaitan. Ya, hukum syaitan ini akan bikin perdebatan di antara manusia. Kalau orang itu manut sama hukum Allah, harusnya tidak ada perdebatan. Semuanya manut sama hukum Allah. Akan sejalan. Maka di antara umat Islam ini kenapa banyak perselisihan? Karena banyak yang nggak mau manut sama hukum Allah. Andai kan mereka mau manut, mau tunduk, patuh sama hukum Allah, lancar, lempeng semua. Nah, maka Allah sebutkan ada hukum syaitan. Barang siapa yang ikut dengan hukum syaitan, innakum lamusyrikun. Maka mereka adalah orang-orang musyrik karena mereka maunya tunduk sama hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala subhanahu ta'ata syayatin wa awli'ahum fi tahlili ma haramallahu syirkan bihi subhanahu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan manusia kepada syaitan dan juga para wali-walinya dalam masalah halal haram, dalam masalah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya syirik atau menjadikan adanya selain Allah, mengklaim adanya selain Allah yang berhak menentukan halal haram, ini adalah kesyirikan. Yang disebut dengan asyirku fit tasyri', syirik dalam tasyri'. Wa kadzalika man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahlallahu. Dan mereka juga orang yang taat. Ya, taat di sini artinya taklid buta kepada ulama dan juga kepada umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau tahlili ma haramallahu, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, Al-Qur'an bilang begini, ini haram, namun dia lebih memilih perkataan ulama bahwasanya ini halal. Nah, ini hati-hati, ini bisa masuk kepada kesyirikan. Faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Karena andai mereka melakukan seperti itu, mereka taklid buta kepada ulama dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti mereka menjadikan ulama dan juga para umara sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi. Mereka menjadikan ahbar, ulama-ulamanya Yahudi, wa ruhban, dan ulama-ulamanya Nasrani. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai arbaban, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam wa ma umiru wal Masih ibn Maryam, mereka juga menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak pernah diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan.
Surat At-Taubah ayat 31. Tafsir dari ayat ini, dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Wa inda Tirmidzi wa ghairihi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga hadis yang lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayata. Nabi SAW membacakan ayat ini ala Adi bin Hatimin At-Ta'i. Nabi membacakan ayat di atas surat Taubah ayat 31 kepada Adi bin Hatim At-Ta'i. Anak dari Hatim At-Ta'i. Radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, Nabi mengatakan, ya Rasulullah. Adi bin Hatim ya. Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Adi bin Hatim mengatakan, dahulu kami tidak menyembah rahib-rahib kami. Ya, Adi bin Hatim dulunya orang Nasrani. Maka ketika Adi bin Hatim mendengar ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Yahudi dan orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah, sesembahan selain Allah. Maka Adi bin Hatim bingung. Ya. Maka dia nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dulu enggak menyembah pendeta kok, enggak. Ya. Kalau dikatakan menyembah Isa bin Maryam, ya. Kalau menyembah pendeta, enggak, Rasulullah. Qala, maka Nabi katakan, alaysa yuhalluna lakum ma haramallah fatuhillunah. Bukankah kalian dahulu, bukankah para pendeta-pendeta Nasrani dahulu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Babi itu haram, dihalalkan. Khamar itu haram, dihalalkan. Apa lagi? Membuka aurat itu haram, dihalalkan. Pendeta menghalalkan yang haram. Fatuhillunahu, dan kalian dahulu orang Nasrani ngikut pendeta kan? Taat kepada pendeta ketika pendetanya menghalalkan yang haram. Wa yuharrimuna ma ahallallahu, dan juga para pendeta kalian, pendeta Nasrani, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa tuharrimunahu, dan kalian, para pengikutnya, setuju dengan pendeta-pendeta tersebut yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Qala bala, kata Adi bin Hatim, iya memang, kalau itu betul. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum. Maka kata Nabi, iya itulah ibadah. Itu termasuk ibadah juga, menghalalkan masalah halal haram, masalah penetapan halal haram itu ibadah, tasyri' itu ibadah. Maka ketika tasyri' diserahkan kepada selain Allah, itu syirik. Itu nyembah selain Allah. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Fasarat ta'atuhum fit tahlili wa tahrimi min dunillahi ibadatan lahum wa syirkan. Maka ketaatan secara total kepada pendeta, termasuk kepada ulama, termasuk kepada umara, dalam masalah penghalalan dan pengharaman ya, yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah kepada pendeta, ibadah kepada ulama, ibadah kepada umara. Dan juga perbuatan, termasuk perbuatan kesyirikan. Wa huwa syirkun akbaru yunafit tauhid. Dan syirik dalam tasyri' ini juga termasuk syirik akbar yang menafikan tauhid. Alladzi huwa madlulu syahadati alla ilaha illallah. Yang tauhid adalah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Fa inna min madluliha anna tahlila wa tahrima haqqun lahu ta'ala. Karena konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, ketika kita mengatakan saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka konsekuensinya saya harus taat kepada hukum Allah, saya harus menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Maka di antara konsekuensi syahadat la ilaha illallah adalah
tahlil wa tahrim haqqun lahu. Mempersaksikan bahwasanya masalah penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana hadza fi man ata'a al-ulama wal ubada fi tahlil wa tahrim, maka kalau orang yang taat kepada ulama dan kepada ahli ibadah secara total dalam masalah halal dan haram, alladzi yukhalifu syar'allahi, yang masalah halal dan haram ini bertentangan dengan syariat Allah. Ya, jadi taat kepada ulama yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan itu kalau bertentangan dengan syariat Allah. Ya, kalau bertentangan dengan syariat Allah. Ya, jadi sekali lagi sering kita ulang bahwasanya berhukum dengan hukum selain Allah yang bermasalah adalah kalau bertentangan dengan syariat Allah atau hukum Allah. Adapun hukum-hukum, aturan-aturan, pendapat-pendapat yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, walaupun tidak sejalan, walaupun tidak ada dalam hukum Allah, maka itu tidak bermasalah. Ya, seperti aturan lalu lintas, seperti aturan sekolah, itu tidak ada dalam Al-Quran Sunnah. Cuma ketika tidak bermasalah, tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka aturan-aturan ini tidak masalah. Yang masalah kalau bertentangan dengan hukum Allah, misalnya aturan sekolah disuruh pakai rok pendek. Ya, ini hukum selain hukum Allah ini yang bertentangan. Ya, misalnya masalah khomer di atas 21 tahun boleh beli khomer. Nah, ini hukum yang bertentangan dengan hukum Allah yang bermasalah. Orang yang taat secara total kepada hukum ini bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ma'annahum aqrabu ilal ilmi waddin, padahal ulama dan ahli ibadah adalah orang yang dekat dengan agama. Faqad yakunu khata'uhum an ijtihadin, dan terkadang kesalahan mereka, kesalahan pendapat mereka itu karena mereka berijtihad. Lam yusibu fihim al-haqqu wa hum ma'juruna alaihim. La yusibu fihi al-haqqa, mereka tidak mencocoki kebenaran. Ijtihad mereka keliru, mereka tidak mencocoki kebenaran. Walaupun demikian, ketika mereka berijtihad, ijtihadnya keliru, pengikutnya nggak boleh ngikuti. Kalau pengikutnya mengikuti dengan keyakinan ini ulama harus diikuti secara mutlak total, nah ini bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Namun perhatikan ya, kalau pengikut ulama mengikuti ulama dengan niat dengan keyakinan bahwasanya ulama ini harus diikuti karena dia pasti benar, mutlak total. Nah, ini bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, dalam tasyrik. Tapi kalau dia mengikuti ulama dalam rangka taklid karena dia nggak tahu dalil dan dia berkeyakinan kemungkinan besar ulama ini yang lebih mencocoki dalil. Dia niatnya ingin mengikuti dalil, cuma dia nggak paham dalil, nggak tahu dalil, maka dia ikuti ulama dengan sangkaan kuat bahwasanya ulama ini mengikuti dalil. Maka ini tidak termasuk syirik dan tasyrik. Ya. Tidak termasuk syirik dan tasyrik. Harus dibedakan ya. Wa hum ma'juruna, dan ulama itu ketika keliru mereka dapat pahala. Karena mereka tidak bersengaja untuk bikin hukum baru. Ya, namun mereka berijtihad walaupun kadang keliru. Ketika keliru mereka berpahala. Fa kaifa biman yuti'u ahkamal qawanin al-wad'iyyah allati hiya min sun'il kufari wal mulhidin. Maka bagaimana lagi orang yang taat kepada hukum undang-undang buatan manusia yang dibuat oleh orang-orang kafir, dibuat oleh orang-orang ateis. Ya, kalau taat kepada ulama saja dengan keyakinan harus taat secara mutlak, ya 100%, nggak usah banyak cincong, taat saja sama ulama ini. Nah, ini pun bisa terjerumus ke dalam syirik dalam tasyrik. Padahal dia ulama. Apalagi kalau taatnya kepada undang-undang buatan manusia. Yang bikin juga orang kafir lagi. Orang ateis lagi. Yajlibuha ila biladi
al-muslimina wa yahkumu biha bainahum. Yang ini diterapkan di negara-negara kaum muslimin dan dijadikan sumber hukum di antara mereka. Maka tidak ada yang bisa kita katakan kecuali fala haula wala quwata illa billah. Inna hadza qad ittakhadha al-kuffara arbaban min dunillah. Maka orang demikian dia menjadikan orang kafir sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yashra'una lahu al-ahkama. Ya, mereka biarkan orang-orang kafir itu menentukan hukum bagi mereka, bagi kaum muslimin. Wa yubihuna lahu al-harama. Dan mereka membolehkan apa-apa yang haram, wa yahkumuna bainal anami, dan menetapkan hukum di antara manusia. Maka orang yang berakal, orang yang masih punya iman harusnya tidak ridha. Ya, atur, dihukum dengan hukum buatan orang kafir. Nikah sesama jenis boleh. Ya, kalau hukum orang kafir kan seperti itu. Nikah sama jenis boleh. Berhubungan tanpa ada pernikahan boleh. Ya, ini hukumnya orang kafir. Mencaci maki boleh asal jangan heboh. Ya, ini hukum orang kafir. Harusnya orang berakal, orang yang masih punya iman nggak akan pernah ridha dihukumi, diatur dengan hukum-hukum seperti ini. Waliyadzubillah. Namun sekali lagi, kita juga sering ulang-ulang bahwasanya kita menghukumi undang-undang yang berlaku di negeri kaum muslimin secara umum, terutama di negeri kita juga, ini harus tafsil. Ya. Tidak semua hukum undang-undang buatan manusia itu bertentangan dengan hukum Allah. Tidak semua undang-undang buatan manusia itu bertentangan dengan hukum Allah. Jadi nggak bisa kita generalisir bahwasanya semua undang-undang kita ini undang-undang taghut. Enggak. Demikian juga nggak bisa kita generalisir semua undang-undang negeri kita adalah undang-undang baik. Nggak bisa. Harus tafsil. Apa dulu undang-undang apa dulu? Gimana dulu isinya? Kalau bertentangan dengan hukum Allah, kita nggak akan taat. Ya. Kita cari resolusinya, kita cari jalan keluarnya, gimana caranya ketika berhadapan dengan hal tersebut. Tapi kalau sesuai dengan hukum Allah, apalagi sejalan, ya, maka kita taati, nggak ada masalah. Ya, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.